Selamat siang teman-teman. Hari ini kita bertiga mau ngobrolin seputar pembuktian di hukum acara tata usaha negara. Sebelumnya kita mau perkenalan diri dulu nih teman-teman. Aku Sofi Amalia dari ROM 18, NIM terakhir digit The next day. Halo, selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama kita bertiga. Di sini kita akan membahas putar pembuktian di mata kuliah Hukum Acara Tata Usaha Negara. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Sofia Amalia dengan NIM 2308010156. Dan aku Aulia Putri Zawani dengan NIM 23080100732. Saya Muhammad Farmaja dari ROM 18 dengan NIM 2308010824. Oke, kita mulai pembahasannya dari dasar hukum dari pembuktian teman-teman. Di sini kita berpatokan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bagian ketiga pembuktian. Di sini diterangkan pada pasal 100 sampai 107 diantara tentang alat bukti pada pasal 100, kemudian 101 mengenai jenis-jenis sebagai alat bukti, jenis-jenis surat, kemudian pasal 102 dan 3 itu mengenai keterangan ahli, kemudian 4, 5, dan 6 mengenai keterangan saksi, pengakuan, dan juga pengetahuan hukum atau pengetahuan hakim, Kemudian pasal 107 tentang kekuasaan hakim dalam pembuktian. Mungkin dari teman-teman ada mau melanjutkan mengenai pengertian pembuktian? Mungkin mengenai pengertian sendiri apa sih itu pengertian pembuktian? Pembuktian adalah suatu bentuk uraian yang berkaitan dengan kebenaran dari suatu peristiwa sehingga dapat diperoleh status kebenaran yang dapat diterima oleh akal. Tapi bisa juga tahap pembuktian sendiri yaitu tahap di mana masing-masing para pihak mungkin mengenai pengertian pembuktian sendiri apa sih itu pengertian pembuktian gitu. Pembuktian adalah suatu bentuk uraian yang berkaitan dengan kebenaran dari suatu peristiwa sehingga dapat diterima atau diperoleh status kebenaran yang dapat diterima akal, atau bisa dikatakan tahap pembuktian adalah tahap di mana masing-masing para pihak yang berperkara menunjukkan bukti-bukti terkait permasalahan yang mereka sertakan. Oke, menarik ya teman-teman. Kemudian kita bisa lanjut ke penjelasan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas prinsip-prinsip dari pembuktian, teman-teman. Di mana prinsip pembuktian itu ada di pasal 107. Nah, prinsipnya itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah prinsip kebenaran material, di mana hakim dalam peradilan tata usaha negara itu harus mencari kebenaran yang sebenar-benarnya dalam peradilan tata usaha negara. Nah, kemudian prinsip yang kedua adalah pembebanan pembuktian. Nah, arti dari prinsip ini adalah bahwa hakim harus mencari atau menetapkan alat bukti apa saja yang nanti akan dibuktikan. Nah, sekurang-kurangnya alat bukti ini ada dua, begitu, untuk menjadi alat bukti yang sah. Oke, nah pasti kita juga bertanya-tanya kan bagaimana contoh penerapan dari prinsip-prinsip tadi. Yang pertama yaitu adalah pembuktian bebas dan aktif bagi hakim, di mana dalam menghadapi suatu perkara dalam tata usaha negara, hakim itu harus hakim itu tidak boleh bersikap pasif gitu. Misalnya dalam pemecatan pegawai negeri sipil, di mana bahwa hakim itu harus aktif dalam menggunakan kewenangannya, dan di mana hal ini berdasarkan pada pasal 85, di mana hakim ini bisa meminta dokumen-dokumen kepada para pihak, begitu. Kemudian penerapan minimal 2 alat bukti. Misalkan dalam kasus pencabutan izin usaha, di mana hakim ini harus menilai kombinasi antara surat keputusan, keterangan saksi, dan laporan ahli sebelum mengambil suatu keputusan, begitu. Sudah cukup penjelasannya? Oke, kita lanjut selanjutnya ya teman-teman. Ya, mungkin selanjutnya tadi kan sudah dibilang kan minimal 2 bukti. Jadi selanjutnya apa sih bukti yang sah dalam pembuktian gitu? Menurut pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, alat-alat bukti yang sah ada 5.
Nomor 1 yaitu surat atau tulisan, yang kedua keterangan ahli, ketiga keterangan saksi, keempat ada pengakuan para pihak, dan kelima pengetahuan hakim sendiri. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai beban daripada pembuktian. Apa sih beban pembuktian ini? Jadi untuk teman-teman ketahui, ini merupakan kewajiban dibebankan kepada suatu pihak untuk membuktikan suatu fakta yang menjadi dasar pertimbangan daripada hakim dalam menjatuhkan putusannya. Kemudian kenapa beban pembuktian ini penting? Karena hal ini harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah, karena dalam pembagian yang berat sebelah itu dapat menjerumuskan pihak yang menerimanya ke dalam kekalahan gitu teman-teman. Kemudian kewenangan hakim juga harus aktif, yaitu pembuktian bebas. Dalam hal ini sesuai dengan asas pemeriksaan sengketa tata usaha negara, hakim berperan lebih aktif seperti yang sudah dijelaskan tadi dalam proses persidangan guna memperoleh kebenaran material. Kemudian undang-undang mengarah pada sistem pembuktian bebas, yakni ajaran pembuktian bebas dalam pasal 107, yaitu pada prinsip tadi memberikan kewenangan pada hakim untuk menentukan sendiri siapa yang harus dibebani pembuktian. Di sini hakim menentukan beban pembuktian. Yang ini tidak diatur secara eksplisit atau dalil pembuktian dalam UU TUN. Sebaliknya, pasal 107 ini secara tegas menyatakan bahwa hakim menentukan beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Hakim menentukan apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim itu sendiri. Mungkin ada yang mau menjelaskan kesimpulan dari conversation kita hari ini? Oke, mungkin aku izin menyampaikan kesimpulan kita pada hari ini ya teman-teman. Dimana yang pertama, pembuktian itu bertujuan untuk mencapai kebenaran material, bukan kebenaran formil. Kemudian sistem dari pembuktian itu sendiri bebas dengan hakim yang berperan lebih aktif begitu. Kemudian kewenangan dalam pembuktian itu sendiri ditentukan oleh hakim, bahwa hakim itu menentukan beban pembuktian. Apa saja yang harus dibuktikan, terus penilaiannya itu bagaimana. Kemudian alat bukti itu dalam pembuktian itu ada 5 seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian syarat putusan dalam pembuktian itu sifatnya mutlak. Sekurang-kurangnya 2 alat bukti berdasarkan keyakinan hakim itu sendiri. Kemudian dalam pembuktian itu ada prosedur yang khas, di mana ada suatu tahap pemeriksaan persiapan yang harus dilakukan secara tertutup sebelum persidangan dimulai. Begitu. Oke, gitu ya teman-teman. Kalian bisa mendapatkan banyak insight daripada pembuktian di hukum acara tata usaha negara ini. Kemudian aku mau nanya dulu nih kepada 2 teman aku di sini. Rate seberapa suka kalian sama materi? Duluan. Bagi aku sih 11/10. Aduh, kenapa tuh Kak kalau boleh tahu? Kenapa ya? Petun itu seru banget teman-teman. Karena petun itu punya ciri khas yang menurutku berbeda dari peradilan perdata maupun pidana begitu. Kalau saya sendiri 10/10 karena paling sempurna ini pengadilan. Betul. Sama guys, aku juga 11/10 karena selain aku juga pernah lihat persidangan petun, juga mengikuti salah satu sidang pembuktian. Jadi ini seru banget untuk dikaji dan ditulis menurut teman-teman di jurnal mungkin yang kalian akan share ke orang-orang, biar orang-orang pada tertarik kepada hukum acara tata usaha negara. Oke, segitu dulu pemaparan dari kita, podcast dari kita. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Cukup. Atas kerjasamanya. Iya.